Di sini Mihana mencoba meracuni seorang mualaf dari Katolik dengan segala pemahaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimanakah seorang pemuda mantan Katolik ini bertahan dengan pendiriannya melawan 3 orang Kristen dengan aliran barunya yang tidak jelas? Jangan kalian skip. Insya Allah akan menambah ilmu dan pemahaman kita, sebab ilmu ini sangat berharga. Siapapun yang menyembah ilah bangsa Arab di terjemahan ilah ini, maka Bapa pastikan kamu akan binasoi dan namamu akan dihapus dari kolong langit ini. Itu bukan kata saya, tapi itu firman Tuhan Yahweh. Kok baru belakangan ini digembar-gembor terus gitu? Loh, berarti abang nggak menyimak ya tadi ya? Bahwa nama Yahweh itu akan dihujat terus-menerus. Yaitu di mana ya? Nanti cari dulu ayatnya bahwa nama Yahweh akan dihujat terus-menerus. Yaitu enggak, yang hujat di Yesaya. Yahweh itu siapa? Sedangkan dunia yang mengganti namanya menjadi ada, kalau LAI mengganti namanya jadi ilah bangsa Arab, itu penghujatan. Itu bukan penghujatan. Penghujatan dong, kok firman-firman Yahweh diambil, tapi diganti jadi ilah bangsa Arab di situ yang berfirman. Oh, enggak bisa. Kalau nggak bilang itu penghujatan, kalau itu penghujatan, berarti Alwe nggak pernah baca. Beda, gini loh. Nggak ngerti dia. Gini, kalau penghujatan itu kita menjelekkan. Assalamualaikum, saya bukan ustazah. Semakin hari kami mengikuti diskusi lintas agama, maka akal kami semakin paham dan cerdas hingga bisa menentukan pilihan mana yang benar dan yang salah pada agama kita. Bagi kalian yang baru bertemu saya, tekan subscribe dulu dan mari kita berteman. Makanya dulu kamu di Katolik tidak mengenal siapa itu Tuhan yang sejati. Sehingga kamu bisa dengan mudah berpindah agama karena satu iman kalian dengan Islam. Ya, sama-sama penyembah Allah. Itulah bang kami tidak menggunakan lagi terjemahan LAI. Karena apa? LAI itu sudah mengganti nama Tuhan Yahweh menjadi nama ilah bangsa Arab sesembahan penduduk negeri Mekah, yaitu Tuhannya agama Islam, yaitu Allah. Itulah kenapa umat Kristen di Indonesia, mayoritas umat Kristen di Indonesia tidak mengenal nama kudus Tuhan Yahweh, Yesus Hamasiah. Tidak boleh mengikuti, beribadah, menyembah ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Siapapun itu namanya. Nah, kalau seluruh ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini, berarti termasuk nama ilah bangsa Arab sesembahan penduduk negeri Mekah yang bernama Allah juga tidak boleh disembah, tidak boleh diikuti. Kalau masih mengikuti itu, konsekuensinya berarti itu apa? Kamu pasti binasoi, bahwa pasti namamu akan dihapus dari kolong langit ini. Itu dalilnya di Ulangan 6 ayat 14-15, Ulangan 29 ayat 18-20. Jadi, siapapun yang menyembah ilah bangsa Arab di terjemahan ilah ini, maka Bapa pastikan kamu akan binasoi dan namamu akan dihapus dari kolong langit ini. Itu bukan kata saya, tapi itu firman Tuhan Yahweh. Nah, makanya saudaraku, tetapi Tuhan Yahweh, makanya selama kurang lebih 17 abad, nama Tuhan Yahweh Yesus Hamasiah diubah oleh dunia untuk menggenapi Yeremia 23-27 tadi. Tetapi Bapak Yahweh juga menubuatkan, yaitu Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu, bangsa-bangsa akan dibersihkan mulut dan bibirnya, dan kembali memanggil nama Yahweh dan melayaninya bahu-membahu. Sekarang sedang digenapi nubuatan itu. Wow, haleluya. Makanya itulah kenapa saya sangat yakin bahwa Kejadian sampai Wahyu ini firman Tuhan yang Maha Kuasa, bukan karangan manusia. Karena manusia tidak bisa meramalkan atau mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Semua nubuatan di sini tergenapi. Itulah satu-satunya alasan saat Mihana ataupun kakaknya kalah berdebat dengan umat Islam atau kalah membuktikan bahwa Tuhan mereka Yahweh. Dan satu-satunya pembelaan mereka adalah semua nubuatan telah tergenapi. Sampai kiamat, hanya perkataan ini yang membuat dia dan Kristen aliran barunya masih punya muka di Indonesia. Saya guru Asmika sekolah minggu. Oh, bagus, ya bagus. Jadi ternyata memang kita tidak diajari, makanya kita tidak tahu. Jadi kita bilang, oh Allah itu adalah nama kudus. Artinya mungkin gelar misalnya. Oh, ataukah nama yang kudus tadi ya. Menurutmu. Juga menurut saya dulu. Tetapi kita sekarang kan zamannya sudah beda ya. Dan itu bukan kebetulan. Tetapi itulah tanda. Tanda apa? Tanda orang-orang yang mau diselamatkan, dia mau buka hati. Nah, dia mau buka hati, dia mau menerima kebenaran.
Sebentar, saya sedikit mau katakan begini. Kamu kan lama, Wei kan dulu lama di Katolik. Wei, kita di Katolik kita nggak sadar, kita nggak tahu kalau kita sering mengatakan haleluya. Kamu tahu nggak haleluya itu apa artinya? Terpujilah. Ya, Ya itu tahu, ya di belakangnya ya itu artinya. Alwe sudah tahu dan mengerti artinya? ngerti Yod dengan dan He. sangat mengerti. Apa jelas coba? Haleluya artinya apa? Artinya apa coba? Haleluya Jadi dalam bukan pengertian apa dulu nih? Arti haleluya artinya apa? haleluya artinya haleluya. Soalnya Kamu kan guru sekolah minggu dulu. Hmm. maaf, bentar. Pengertian haleluya itu ada dua stigma nih. Secara pentagon Katolik dengan Kristen beda. Enggak, cuma kau bacakan aja nggak apa-apa. Ya Bacakan nggak apa-apa, litansi sebutkan aja. Yang googling kamu itu tahu nggak apa-apa. arti haleluya itu Nah, apa? Yang kamu googling itu bacakan aja nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Pujilah Yehua, Nah, Ya, terus pujilah Yehua. Di situ Atau haleluya. puji Tuhan. Enggak, bentar. Di situ haleluya atau haleluya? haleluya. Dia baca dulu, Haleluya. nggak apa-apa, baca dulu. Haleluya, Yang kedua apa? toh? Iya. Ah. Nanti kita luruskan. Yang baca yang kedua apa? Pujilah Yehua atau pujilah Tuhan. Oke. Baik, dua-dua yang kamu baca itu, yang satu yang Dalam pertama bahasa itu Ibraninya ya. pelafalan ya. Yang pelafalan yang kita bilang kita lebih tepatnya itu kalau kita kan sering biasa kita haleluya. Berarti ya itu ada yod dan he. Ya, ada yod dan he itu ada nama kudus di situ. Berarti Yahweh. Ya, bukan Yoha apa tadi? Yang tadi baca kamu baca. Yehua. Bukan Yehua. Haleluya. Yahweh. Haleluya. Gitu ya. Jadi Haleluya. kita dalam ketidaksadaran kita itu juga bukan karena kebetulan, tetapi dalam sehari-harian itu ada nama kudus yang kita sebut. Tetapi ada nama juga yang ilah bangsa lain yang kita lafazkan sehingga ada penghujatan. Di situ peperangan. Ada peperangan rohani, ada peperangan dengan ilah bangsa lain. Jadi kita aduk-aduk kayak seperti, jadi kita nggak bakal paham. Di situ adalah kegelapan kita di dalam ketidaktahuan kita ketika kalau kita tidak mau belajar. Ya, jadi apa yang tadi Alwe narasikan itu, ini nama kudus ini yang sudah ada dan yang akan datang. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Paham ya? Dan dia menyatakan diri, dia menampakkan diri kepada Mose, dia menyebutkan namanya. Ya, amin. Bentar dulu, Bang. Biar clear dulu pengertian haleluya. Nah, coba. haleluya itu terdiri dari dua kata. Halel dan yah. Halel itu artinya terpuji. Yah itu akronim dari namanya Yahweh. Sehingga artinya adalah terpujilah Yahweh. Nah, orang Kristen sering menyebutkan haleluya, haleluya. Tapi nggak tahu di dalam nama haleluya itu ada namanya yaitu Yahweh. Tapi mereka menolak nama Yahweh. Betul. Begitu keji nggak orang seperti itu? Bahkan menghujat nama Tuhan Yahweh loh. Kalau kan tadi konteksnya ini mbaknya bilang orang Kristen ya. Nah, di kita di Katolik dulu, kami tidak selalu mengkumandangkan dengan haleluya, tidak. Karena Tapi ada kami nyanyi, masih ada Iya, lagu, tapi ada kan lagu, kadang ada diucapkan lagu. haleluya. Lagu. Saya Katolik. Kalau lagu, Saya Katolik, nenek moyang saya Katolik. betul. Dari sekarang Maksudnya gini, kalau lagu itu kan kayak lagu sekolah minggu itu nggak sepenuhnya dari orang yang beragama Katolik yang menciptakan. Dari Protestan ada. Makanya sekarang saya yang herannya adalah Kristen Katolik dengan Protestan aja selalu berbeda pendapat, berbeda penafsirannya. Makanya kan tadi saya tanya, penganut atau ajaran Yehua ini dalam data itu sudah ada di abad 17 atau zaman perunggu. Kok baru muncul berapa tahun belakangan? Itu yang pertama. Oke, dari penjelasan abangnya tadi itu karena itu kita bilang dikarang lah oleh beberapa oknum pada Itu zaman itu pengganapan untuk menutupi nubuatan kebenaran. Yeremia 23-27 bahwa akan ada yang Untuk- merancang melupakan namanya Iya. dan untuk digenapi oleh melupakan para itu. penerjemah. Oke, kita anggaplah seperti itu faktanya. Tapi penganutnya, kaumnya yang melanjutkan ajaran itu kemana? Kalau emang tahu faktanya, selama ini kemana gitu loh.
kok baru belakangan ini digembar-gembor terus gitu. Loh, berarti abang nggak menyimak ya tadi ya, bahwa nama Yahweh itu akan dihujat terus-menerus. Yaitu di mana ya? Nanti cari dulu ayatnya bahwa nama Yahweh akan dihujat terus-menerus. Yaitu Enggak, yang hujat di nama Yesaya, Yahweh itu siapa? Sedangkan dunia yang tadinya mengganti namanya menjadi, ada kalau LAI mengganti namanya jadi ilah bangsa Arab. Itu penghujatan. itu bukan penghujatan. Penghujatan dong, kok Karena firman-firman Yahweh diambil, tapi diganti jadi ilah bangsa Arab, di situ yang berfirman. oh enggak bisa. Kalau Loh, kok nggak mbaknya bisa? bilang itu penghujatan, Nah, kalau itu itu penghujatan, berarti Alwe nggak pernah baca beda gini loh. Nggak kitab ngerti ya, nggak dia. pernah baca Gini, kitab kalau ya? penghujatan itu kita menjelekkan, kita Bukan. menyudutkan satu ajaran atau kita Sebentar, Alwe. memfitnah satu ajaran, itu penghujatan. Ah, Sedangkan begini Bang, Yahweh kenapa atau dia Tuhan menjadi atau sebuah Allah penghujatan? Jadi begini Bang, kenapa dia menjadi sebuah penghujatan? Karena ketika diganti dengan nama ilah bangsa Arab yaitu Allah ini, mohon maaf. Sementara kata Allah sendiri dalam Alkitab LAI, misalnya kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim 8 ayat 33, kata Allah di sana disematkan kepada dewa Baal. Ya, kata Allah dalam sabar dulu. Ya, dalam Ulangan 10 ayatnya yang Ulangan 10 ayatnya yang ke-17. Di sana kata Allah itu disematkan kepada roh-roh jahat. Ya. Jadi Bang, kata Allah itu di dalam Alkitab LAI juga disematkan kepada hal-hal negatif. Nah, sementara kata Allah yang sama juga menjadi pengganti daripada nama Yahweh ini. Inilah yang menjadi sebuah penghujatan. Makanya dalam Yeremia 23 ayat 27 tadi sudah dibacakan dari tadi bahwa telah dinubuatkan bahwa ada orang-orang yang akan mengubah nama Tuhan sehingga membuat manusia lupa akan nama Tuhan. Untuk apa? Kemuliaan Baal itu Bang. Nah, ini yang menjadi sebuah penghujatan Bang. Ketika nama Tuhan yang kudus diganti dengan nama ilah bangsa lain, lalu disematkan kepada berhala-berhala. Sekarang pertanyaannya, apakah nama Yahweh juga pernah disematkan kepada berhala-berhala? Untuk mengetahui ini, kita harus bertanya kepada kutu buku, siapa yang lebih tepat untuk menjawab ini. Kami hadirkan kutu buku bernama Guru Gembul untuk menjelaskan keadaan Yahweh pada masa itu. Apa arti kata Yahweh? Tentu saja orang-orang Yahudi tidak akan mau menjawab ini atau tidak akan menjawabnya secara sembarangan atau memilih untuk memberikan otoritas jawaban kepada pihak yang menurut mereka lebih layak. Sebagian besar orang Kristen juga mungkin akan menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Nah, tetapi sejarawan yang lebih terbuka tentu saja akan berani menjawab pertanyaan ini. Bagi mereka, Yahweh itu diambil dari kata Arab kuno yang kurang lebih bisa diartikan sebagai yang ada atau yang hidup atau yang maha ada atau yang maha menciptakan atau yang maha hidup atau yang maha menjadikan. Pokoknya mah dengan berbagai variasi yang seperti itu, yang kalau misalkan kita bahasakan kasar seperti sekarang dengan konsepsi ilahiyah seperti yang kita bayangkan sekarang, maka Yahweh itu berarti yang maha menjadikan atau yang maha menciptakan atau yang maha hidup. Begitulah kurang lebihnya. Ya, tetapi seperti yang tadi disebutkan, ada sebuah keunikan di sini bahwa para sejarawan tidak mengakui bahwa kata Yahweh itu berasal asli dari Yahudi, tetapi merupakan serapan dari budaya lain. Dalam hal ini adalah budaya Arab, atau ada juga yang menyebutkan ini berasal dari Afrika Utara, wilayah sekitaran Mesir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena para sejarawan itu memang sudah percaya dan sudah sepakat bahwa orang-orang Yahudi itu punya Tuhan yang namanya itu adalah El. Gitu. El itu bisa dibaca dengan Elohim atau Eli atau Eloi atau Ilah atau Allah atau yang semacam itu adalah berasal dari varian yang sama, yaitu El. Dan ini pula lah kemudian banyak sekali orang-orang Israel yang menamai segala sesuatu dengan belakang El. Gabriel, Mikael, Ismael, Israel, Babel dan lain sebagainya. Yang El yang dimaksud itu adalah Tuhan. Jadi misalkan tadi Babel itu artinya gerbang Tuhan. Bab itu kan pintu gerbang. Babel gerbang Tuhan begitu, dan hal-hal yang semacam itu. Sedangkan misalkan untuk Yahweh, kita misalkan menemukan ada Zakaria itu Zakariah, Yahya itu Yahweh sebenarnya dalam hal itu, atau yang diperdengarkan oleh atau yang diingat oleh Tuhan. Kata El juga harus kita pahami bahwa di situ
ada upaya transformasi atau ada upaya mengubah politeisme menjadi monoteisme yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sepanjang sejarah. Jadi misalkan kata El itu sejak awal itu sebenarnya bukan berarti Tuhan yang Maha Esa, tetapi dia adalah raja para Tuhan atau raja para dewa, di mana dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan atau dalam tanda kutip ada dewa-dewa yang lain yang melingkupinya, termasuk ada istrinya, ada sahabatnya, ada anak-anaknya yang jumlahnya sangat banyak dan sebagainya. Dan dalam itu kita juga bisa menemukan varian lain. Sebutan El itu disebut sebagai Ebu Ila atau Tuhan Ayah. Ebu itu kan Abu Ila, jadi Tuhan Ayah. Nah, ini kemudian nanti tradisi istilah Ebu Ila ini dipertahankan oleh orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen punya istilah Tuhan Ayah atau Ayah Tuhan gitulah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam menghilangkan istilah ini menjadi ilah saja atau Tuhan saja, atau menyebut bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada apapun entitas yang sangat supranatural apapun itu namanya selain dari sebutan nama Tuhan itu, nama El itu. Begitu. Nah, lalu dari mana Yahweh itu tiba-tiba muncul? Ya, ada hipotesis, tetapi hipotesis ini tidak benar-benar disepakati. Maksudnya dalam hal ini kita tidak menemukan ada satu konklusi yang menyebutkan bahwa nama El kemudian Yahweh dan segala rupa kemudian masuk di situ sebagai sesuatu yang sudah dibenarkan fix oleh sejarah. Kita tidak menemukan hal yang seperti itu. Semuanya masih berhipotesis, semuanya masih memperkirakan, tetapi diperkirakan masuknya Yahweh ke dalam tradisi spiritual orang-orang Yahudi itu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Dari mana kita mengetahuinya? Yang pertama tentu saja kita coba cocokkan dengan Alkitab, karena di Alkitab disebutkan bahwa kata Yahweh itu dikatakan adalah kata penyebutan Tuhan yang untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada Musa. Jadi yang tadi itu, jadi kalau misalkan orang-orang sebelum Musa itu menyebut dengan nama El, tetapi di zaman Musa disebut atau diperkenalkan dengan nama Yahweh, begitu kan? Nah, ini juga kurang lebihnya sama atau terkonfirmasi dengan sebuah prasasti di Mesir kuno yang dikeluarkan di era Amenhotep III. Nah, Amenhotep III dengan Musa ini diperkirakan sejaman, atau kalaupun beda misalkan ya hanya beda rentang 50 atau 60 tahun atau kurang dari itulah. Nah, dalam prasasti Amenhotep III itu ada sebutan bahwa Yahweh Sashu. Sashu itu siapa? Sashu itu adalah satu suku nomadik di Arab Utara yang ia sudah berinteraksi dengan orang-orang Mesir kuno. Jadi diperkirakan kata Yahweh ini adalah Tuhan atau dewanya bagi masyarakat Arab kuno dari suku Sashu yang dimaksud itu. Bagaimana dengan cerita di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, bahwa sebelum Musa, bahkan sebelum Bahtera dibuat itu sudah disebut nama Yahweh? Itu kita kesampingkan dulu untuk sementara waktu. Tetapi dalam prasasti itu dijelaskan bahwa memang ada sekelompok orang yang namanya orang Sashu yang menyembah Yahweh, yang kemudian diperkirakan bahwa itulah awal mulanya. Dan kalau misalkan itu memang benar-benar sezaman antara Amenhotep III dengan prasastinya dengan Musa yang diperkirakan sekitar 1300 tahun sebelum Masehi itu memang benar-benar nyata, maka mungkinkah sebenarnya orang Sashu itulah yang memperkenalkan kepada Musa, tetapi dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Musa mendapatkan pernyataan itu dari semak yang terbakar. Mungkinkah? Ya silakan baraya berspekulasi. Kalau yang sudah beriman ya sudah selesai, tapi kalau misalkan para sejarawan ini belum selesai di sini. Jadi sebenarnya dari mana? Apakah memang benar-benar dari suku itu? Kalau memang dari suku itu, apakah suku itu sampai sekarang masih ada dan masih melafalkan Yahweh yang sama? Kita belum mengetahui itu. Sekali lagi ini baru hipotesis, baru perkiraan. Nah, Sashu itu diketahui oleh para sejarawan pada waktu itu menyebut bahwa Yahweh itu adalah dewa perang dan cuaca. Jadi bukan Tuhan yang paling puncak, tetapi dewa yang maha kuasa. Dan kemudian entah bagaimana ceritanya, orang-orang Yahudi kemudian memasukkan Yahweh itu sebagai satu di antara sekian daftar dewa-dewi mereka. Bahkan dalam Keluaran ada upaya orang-orang Yahudi untuk menjadikan Yahweh ini sebagai anak El atau anak Tuhan. Kan yang tadi disebutkan bahwa El itu punya salah satu nama yaitu Ebu Ila. Jadi Tuhan dalam
skema bahwa dia itu adalah ayah dari para dewa. Nah, salah satu dewa yang dimaksud itu kemudian dimasukkan Yahweh gitu. Cuman ayat itu sekarang dihapus ya oleh, kita nggak tahu, pokoknya mau ayat-ayat itu sekarang tidak akan ditemukan lagi. Tapi para sejarawan pernah menemukan bahwa ayat itu memang sebelumnya ada, bahwa Yahweh itu adalah anak dari El, begitu. Nah, jika penjelasannya seperti ini atau anak Tuhan, mungkinkan yang dimaksud tersebut yang diceritakan Al-Quran. Dalam Al-Quran, selain Al-Masih Isa, Yesus, terdapat satu tokoh lain yang dicatat di dalam klaim kelompok historis sebagai anak Allah, yaitu Uzair, yang diidentifikasikan sebagai Esra dalam tradisi Yahudi. Penyebutan ini termaktub secara spesifik di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Bagaimana menurut kalian? Sangat mirip sekali ya. Kenapa orang-orang Yahudi memasukkan itu? Kenapa? Ya karena ini diperkirakan juga ya. Sekali lagi kita berbicara sepenuhnya tentang perkiraan. Diperkirakan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terus-terusan berperang. Kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah itu mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena banyak masalah, khususnya adalah karena masalah geografis di mana mereka menguasai wilayah yang paling subur dan paling strategis di wilayah Levan. Dan karena itu serangan-serangan dari bangsa lain itu intensif. Nah, karena itu diduga maka orang-orang Yahudi kuno itu sangat terobsesi pada perang, sangat terobsesi pada dewa perang, sangat terobsesi pada upaya mereka untuk bisa melindungi mentalitas mereka dalam kondisi perang gitu. Nah, karena orang-orang Yahudi awal itu tidak mengenal dewa perang yang cukup berwibawa, maka mereka harus ngambil Yahweh, yaitu dewa perang dan cuaca dari suku bangsa yang lain. Mungkin seperti itu gitu. Kita tidak tahu, tapi kemungkinannya memang seperti itu. Kan dalam studi antropologi kita pura-pura ateis aja dulu dalam sementara ini gitu ya. Kan dalam tradisi Yahudi orang-orang membuat istilah atau konsep tentang Tuhan itu biasanya berhubungan dengan realita yang terjadi di lapangan gitu. Jadi misalkan ketika kita berperang, kita akan memuja Tuhan dalam konteks Tuhan yang sangat pemarah, Tuhan yang menghukum bangsa lain, Tuhan yang membela bangsa sendiri dan sebagainya gitu. Atau misalkan ketika Tuhan itu diwujudkan oleh orang-orang yang hidup di wilayah yang agraris, yang subur, yang tidak suka berperang, maka Tuhan itu misalkan digambarkan sebagai perempuan yang menjadi dewi kesuburan atau ya yang semacam itu gitu. Nah, ini pun kurang lebihnya bentuknya adalah seperti itu. Nah, ketika ada upaya orang-orang Israel memasukkan Yahweh ke dalam bagian dari anak-anak Tuhan atau anak-anak El dan itu gagal, berabad-abad kemudian justru malah Yahweh itu disetarakan dengan Tuhan itu sendiri, disetarakan dengan El. Tetapi karena Yahudi bertransformasi menjadi ajaran tauhid, menjadi ajaran agama Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, maka kemudian nama Yahweh itu tidak disetarakan lagi dengan nama El, tetapi nama Yahweh itu justru dianggap sebagai personifikasi dari El. Jadi Yahweh dan El pada akhirnya menjadi satu gitu. Jadi itu saja. Jadi namanya itu adalah El, julukannya itu adalah Yahweh begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya bisa. Ini juga dalam sejarah adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ada dua tokoh atau ada dua entitas yang dianggap menjadi satu karena alasan tertentu gitu. Misalkan dalam tradisi Hindu kita mengetahui ada Govinda dan ada Krishna. Itu dua tokoh yang berbeda sebenarnya, tetapi kemudian disatukan menjadi satu karakteristik, yaitu Krishna julukannya adalah Govinda begitu. Dan Krishna itu adalah tokoh nyata, tetapi apakah ia hidup sezaman dengan Mahabharata? Itu tidak, tetapi kemudian disatukan karena alasan-alasan yang lebih teologis dan spiritualis. Nah, termasuk juga dalam hal ini sama. Jadi Yahweh itu awalnya berbeda dengan El, bahkan berasal dari tradisi yang lain, tetapi karena orang-orang Yahudi itu terus-terusan mendapatkan perang dan terus-terusan sangat tergantung pada alam dan cuaca, maka dewa perang dan cuaca itu kemudian mereka adopsi menjadi dewa mereka. Dan karena mereka terobsesi pada dewa itu yang memang perang, yang memang cuaca dan sebagainya, maka itu disetarakan dengan Yahweh, dengan El, dan akhirnya menjadi bentuk lain atau perwujudan lain atau nama lain dari El yang dimaksud itu. Begitu. Tapi masalahnya kenapa bisa seperti itu? Sejak kapan itu bisa terjadi? Dan kenapa orang-orang Yahudi berubah, bertransformasi dari ajaran agama politeis
yang memungkinkan bahwa El punya anak Yahweh itu tiba-tiba berubah menjadi monoteis yang tidak memungkinkan El punya anak dan justru malah menganggap bahwa Yahweh dan El itu adalah satu entitas yang sama. Ini diperkirakan oleh para sejarawan ya, diperkirakan tahun 600-an sebelum Masehi. Kala itu orang-orang Israel bertempur dengan orang-orang Babilonia baru, orang-orang Kaldea, dan dikalahkan. Kemudian mereka dibawa masuk ke Babilonia dan mereka diperbudak, kemudian apa dan sebagainya. Di situ ada banyak sekali perubahan-perubahan dalam spiritualisme dan dalam konteks teologis mereka. Apa saja perubahannya? Diantaranya adalah bahwa mereka pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu Esa dan yang lain itu tidak ada. Bahwa Tuhan itu Esa, bahwa yang lain pun yang ngaku-ngaku saja gitu. Termasuk juga dalam hal ini adalah dewa-dewa yang sebelumnya diakui bersama dengan El, seperti Baal gitu dan lain sebagainya, itu terpaksa diwajibkan jadi setan gitu. Karena bertransformasi menjadi Esa, jadi dewa-dewa yang lain yang awalnya disembah akhirnya dikonsepsikan bahwa itu bukan dewa, tetapi itu adalah orang yang menyamar atau makhluk yang menyamar atau iblis yang menyamar sebagai dewa atau sebagai Tuhan gitu. Makanya kalau misalkan Baraya nonton video klipnya atau lagunya Bohemian Rhapsody, itu kan ada kata Beelzebub gitu. Beelzebub itu awalnya itu adalah Tuhan Baal atau dewa Baal, tetapi kemudian karena Yahudi menjadi monoteis itu berubah menjadi setan Baal atau setan atau iblis yang dulunya pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Begitulah ceritanya. Nah, kenapa bisa menjadi monoteis yang seperti itu? Ya karena ini berhubungan juga dengan etnosentrisme mereka, ini berhubungan dengan primordialisme mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu dikalahkan, kemudian mereka itu benci setengah mati kepada bangsa yang telah mengalahkannya. Dan dalam konsep-konsep kuno, itu dewa itu selalu mempresentasikan sebuah bangsa, representasi dari sebuah bangsa gitu. Jadi misalkan orang Mesir punya dewa namanya Dewa Amun-Ra, orang ini punya dewa namanya Dewa Anu, orang ini punya dewa namanya Dewa Anu. Nah, ketika dua bangsa itu berperang, maka mereka menganggap bahwa dewa-dewi mereka juga sudah berperang, dan ketika bangsa satu itu dikalahkan, maka Tuhannya juga itu bisa dikalahkan. Kalau misalkan Baraya nonton film Troy, di situ kan ada adegan Achilles itu memenggal patung dewanya orang-orang Troy gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah simbolisasi dari orang-orang zaman dulu bahwa ketika sebuah bangsa itu akan ditaklukkan atau ditaklukkan, maka kekalahan juga terjadi pada dewa-dewi mereka, dikalahkan oleh dewa-dewi orang yang mengalahkan mereka. Begitu ceritanya itu. Nah, jadi ketika orang-orang Israel itu dikalahkan oleh Babilonia, mereka harus terpaksa mengakui bahwa Tuhan mereka yaitu El atau Yahweh itu juga dikalahkan. Dan itu kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Maka kemudian mereka itu menciptakan sebuah karakteristik di mana Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk bangsanya dan bangsa mereka, dan Tuhan itu hanya satu dan tidak mungkin bisa terpecah dan tidak mungkin bisa beranak dan tidak mungkin bisa disekutukan dan lain sebagainya. Jadi Tuhannya menjadi Tuhan universal, tetapi karena kebencian mereka terhadap orang yang menaklukkannya, maka dikatakan bahwa Tuhan itu hanya ikhlas pada bangsa Israel saja. Jadi Tuhan hanya ngobrol dengan bangsa Israel saja. Tuhan hanya berkomunikasi dan berkata dan memberkati dan mengurapi hanya kepada bangsa Israel saja. Maka nabi-nabi hanya ada dari orang Israel saja, sehingga ketika ada nabi dari bangsa lain, orang Israel langsung menolaknya. Jadi misalkan Nabi Muhammad itu memiliki konsepsi teologis yang hampir sepenuhnya sama dengan orang-orang Yahudi tentang keesaan Tuhan, tentang nabi-nabi dan sebagainya. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak berasal dari Israel, maka orang-orang Yahudi tidak mengakuinya sama sekali. Begitu kan ceritanya kurang lebih. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi di seluruh bangsa itu tidak diakui oleh orang-orang Israel karena mereka menganggap bahwa hanya mereka sajalah yang dikasihi Tuhan, hanya mereka sajalah yang menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Dan karena bentuk yang seperti inilah pada akhirnya Yahudi atau sebagian agama-agama Abrahamik itu memiliki karakteristik yang agak eksklusif gitu. Jadi menganggap bahwa hanya Tuhannya yang benar, Tuhan yang lain salah, atau ya ajaran kami yang benar, ajaran yang lain salah dan sebagainya. Kalau misalkan Baraya beriman ya sudah selesai di situ, silakan imani apa yang Baraya imani. Tetapi dalam konteks historis, dalam konteks antropologis atau filsafat agama mungkin, maka Baraya akan menemukan bahwa eksklusivitas itu muncul gara-gara satu kondisi yang memaksa mereka untuk menghasilkan konsep seperti itu gitu. Nah, konsep itu sedang dikembangkan oleh aliran Kristen baru Mihana, menjadikan Tuhan yang rasis terhadap manusia. Kelompokan Mihana ini tidak pernah belajar sejarah,
Mereka hanya mengikuti kitab yang tidak tahu siapa penulisnya pertama kali menyatakan bahwa Yod He Viv He diterjemahkan menjadi Yahweh dan betapa rasisnya Tuhan itu, bahkan sampai lembaga Alkitab pun mereka bully habis-habisan. Nah, berdasarkan original teks, di mana di Mazmur 96 ayat 5, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh lah yang menciptakan langit. 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Nah, sedangkan Allah adalah nama ilah bangsa Arab. Nama yang kudus ini, disinilah ada keselamatan kekal. Dan dia menciptakan manusia ini untuk menyembahnya dan untuk selamat kekal. Bukan untuk dibinasoi. Tetapi oleh karena kestupidan kita ikut si pencuri itu. Bacakan ayatnya. Akulah pintu, jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ini Dan firman, jangan ya. merokok, Bang. Ada penduduk komunitas. Enggak, aman. Jangan, Ke samping, asap yang samping. ya. Rasanya jangan kelihatan, Bang. Nanti kena pelanggaran. Iya, aman. Firman Yesua ini Ya. firman ini. Jadi tidak boleh main-main. Baca, kita dengar, kita sama agak keras sih. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Akulah pintu, jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ya, silakan, Bang. Jadi pencuri ini siapa? Pencuri ini yang mengganti nama. Pencuri ini siapa? Mewartakan firman-Nya, mengambil mujizatnya. Tetapi dia tidak mengerti nama yang kudus itu. Itu namanya pencuri, Bang. Jadi mereka menuduh agama Islam atau Allah mencuri mukjizat, kekuasaan, dan segala apapun yang ada dalam Alkitab mereka yang namanya Yahweh sudah disepadankan dengan nama Allah. Sementara bodohnya, Bapak Botak ini bersama Mihana ingin mengganti nama Tuhannya menjadi Yahweh. Berasal dari bahasa asli kitab mereka dengan nama Theos Yunani Septuaginta, seharusnya mereka ini memiliki manuskrip sendiri, jangan nebeng dengan kitab Septuaginta, lalu mereka hina-hina dengan alasan. Itu semua sudah dinubuatkan. Orang awam seperti kami saja tidak percaya dengan semua ocehan mereka yang tidak memiliki modal kitab sendiri. Tapi mau bagaimanapun kalau sudah beriman tanpa akal dan perbandingan, maka rasa malu sudah tidak punya lagi. Tuhan yang bernama Yahweh ini, perjanjian lama yang paling tua namanya ini. Westminster Leningrad Codex. Ini perjanjian lama berbahasa Ibrani tertua. Baru ada 1008 tahun. 1008 tahun setelah Yesus ke sorga menurut iman Kristen. Ini saya bacakan. Ani Yudhe Pape Husemi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ternyata ini baru ada 1000 tahun setelah kelahiran Yeshua HaMashiach. Sedangkan jarak kodeks ini dengan Musa itu 2500 tahun. Siapa yang nulis Leningrad Codex? Nggak tahu. Satu. Itu yang pertama ya. Jadi Mihana memakai kitab 1000 tahun setelah Yesus tidak ada di dunia. Dan siapa penulis kitab Ibrani itu juga tidak diketahui. Jadi nama Tuhan Yahweh yang sering dipakai Mihana itu saja sudah penuh kebohongan. Teman-teman, ini saya tunjukkan Mikana ya. Nah, ternyata kodeks yang tertua perjanjian lama itu adalah bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Seperti apa Septuaginta? Seperti ini. Namanya LXX. Ini 300 tahun sebelum Yesus. Namanya naskah Septuaginta. Saya bacakan. Ego Kurios Hotheos. Namanya Theos. Bukan Yahweh. Itu ayat tadi Yesua tadi bilang itu. Jadi pencuri ini, kenapa Yesua katakan kita pencuri? Sebentar. Kenapa Yesua katakan kita pencuri? Karena kita tidak mengerti keselamatan. Di Kejadian 3:17 itu tanah ini sudah terkutuk, Bang. Dengan darahnya dia menguduskan tanah ini supaya kita makan dan minum dari tumbuh-tumbuhan ini. Kita sedang makan darah tubuh dan darahnya yang setiap hari kita nikmati. Kita peroleh hidup, tetapi kita tidak tahu namanya. Kita tidak mengerti keselamatan itu. Itu perkataan Yesua. Jadi mengikuti Yesua tadi dia bilang, saya ini pintu loh, pintu. Kalau kau harus pahami saya dulu, kau tahu siapa saya, apa tujuan saya datang ke dunia, itu kita harus paham dulu. Baru kita boleh selamat kekal. Ya jadi tujuan kita bukan untuk hidup di dunia ini saja, Bang. Goal kita adalah Samaim. Dan tidak ada api-api pencucian, Bang. Saya dulu doktrinnya begitu, tidak ada. Oh nanti kita mati, nanti di sana diadili dulu. Tidak ada, no. Tutup mata selesai. Tinggal tunggu penghakiman. Kedatangan Yesua kedua kalinya. Untuk menghakimi kita. Udah. Oke. Tadi kan bahas masa pencuri. Dalam kitabnya ada.
kalau emang kitab atau Injil atau ajaran Yahweh itu dicuri, pertanyaan cara logisnya, siapa yang mencuri? Itu yang pertama. Karena dari tadi tidak menyebutkan nama. Itu yang pertama. Oke, saya bisa maklumin. Anggaplah pencuri, kalau pencuri itu mengaku, penuh penjara, kan seperti itu. Nah, kedua, dari tadi menyebutkan bahwa ajaran itu diambil oleh dalilnya bangsa Arab. Ya. Padahal penyebutan Allah dalam Katolik atau Protestan dengan Allah itu berbeda pemaknaannya. Allah itu mempunyai 99 lafaz. Nah, sedangkan Allah dalam Katolik itu Tritunggal. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau Kristen, Protestan itu cuma Allah Bapa. Itu cuma Allah Bapa. Tapi mereka lebih menyanjung Bunda Maria karena mujizatnya. Nah, back ke pertanyaan aku adalah, dalam Al-Quran, kitab Al-Quran dikeluarkan itu menyempurnakan semua ajaran yang ada sebelumnya. Ya, menyempurnakan. Itu pemahaman kaum muslim. Garis bawahi, itu pemahaman kaum muslim. Aku tidak membela, tidak. Aku di sini netral. Walaupun aku beragama muslim, aku tidak sepanatik itu. Al-Quran itu menyempurnakan semua ajaran agama sebelumnya. Dari zaman nabi-nabi bahkan raja-raja. Itu menyempurnakan. Tapi, kenapa ajaran Yehwa sekarang berpatokan pada perjanjian lama? Menggunakan perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu kemana? Oh, tidak ada pengakuan di situ. Oke, dengan konteksnya tadi dipalsukan lah, kita bilang ajaran Yehwa itu disembunyikan atau bahkan dibusukkan, kita bilang, oleh orang-orang oknum-oknum seperti itu. Bahkan pada zaman Katolik dulu, Paulus itu udah merubah kitab-kitab para raja. Paulus itu udah merubah, Alkitab itu udah diubah. Bible terjemahan Ibrani dengan yang Indonesia sekarang, bahkan LPI sekalipun, itu udah diubah pengertiannya. Oke, udah cukup dulu sampai di situ, biar jangan terlalu panjang. Yang pertama, dalam Islam, Allah itu punya 99 nama. Tapi dalam Kristen di Indonesia, mereka memanggil Allah Bapa. Mau Katolik mau Protestan, sama-sama mayoritas ya, mereka mengimani Tritunggal. Nah, itu hanya berbeda sudut pandang mengenai Allah ini, yang dimana itu juga adalah nama ilah bangsa Arab. Jadi Allah itu hanya pelafalan, Bang. Kalau bagi kalian itu 99 nama, ada 99 nama, dan Esa, bagi Kristen, Protestan, dan Katolik yang ada di Indonesia, itu adalah Allah Bapa, Tritunggal. Tapi itu hanya sudut pandang yang berbeda, pemahaman masing-masing mengenai Allah ini. Namun Allah yang pelafalannya di Islam adalah Allah itu merujuk kepada oknum yang sama. Karena kata Allah, nama Allah itu muncul dari sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab, dan di kamus KBBI, Oxford Dictionary maupun di bukunya LAI, Allah merupakan nama diri, bukan gelar. Ini adalah kitab suci yang berbahasa Aramaik. Apakah di situ ada Allah di Markus 29? Amah leh Yeshua katma men kulhon pudane sama Israel Maria Allahan Maria Hatan. Allahan bukan Allah ya Tuhan. Sekarang terserah kalian mana yang harus kalian percaya. Mihana berserta gerombongannya yang mendustakan bahasa asli Yesus atau mengikuti kitab yang tidak dikenal siapa penulisnya.